Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Yoakim dan Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi kepada Allah dan sesamanya. Kedua orang kudus ini tinggal di Nazaret. Dari buku-buku umat Kristen abad kedua, diketahui bahwa pasangan ini amat mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Mereka cukup lama menantikan karunia itu, dan doa-doa mereka sungguh didengarkan Tuhan. Mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Bayi ini pun diberi nama Maria. Bagi Ana, Maria lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maria menyemarakan bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sungguh Yoakim dan Ana menjadi pribadi yang sesuai dengan maksud pilihan Allah. Nama Yoakim sendiri berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 44, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urutan-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tenteram jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memelihara hal-hal berharga yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita. Pada hari peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, yang adalah kedua orang tua Bunda Maria ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang keharuman-keharuman kebajikan atau keutamaan-keutamaan hidup seseorang. Mereka adalah orang-orang yang terkenal karena kebaikan dan keteladanan hidupnya. Mereka meninggal dunia pada suatu waktu, tetapi kebaikan, hal-hal positif dan keteladanan hidup mereka tidak bisa mati dan dikuburkan. Bacaan pertama dari Putra Sirak berbicara tentang para leluhur yang termasyhur karena kebajikannya, yang terkenal baik dalam hidupnya. Putra Sirak mengatakan bahwa orang-orang baik adalah orang kesayangan, kebajikannya tidak terlupakan, dan akan turun-temurun ke anak-anaknya. Keturunan mereka akan mewarisi hal-hal baik tersebut, nama baik dan kemasyhuran, karena kebajikan hidup mereka tidak akan terhapus, nama mereka tidak pernah mati dan dikuburkan, dan kebaikan mereka akan diceritakan oleh siapapun. Di samping berkisah tentang kehebatan orang-orang baik ini, Putra Sirak sebetulnya mendorong kita untuk merenungkan kesaksian hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil Matius hari ini berkisah tentang Yesus yang memuji dan mengapresiasi apa yang dialami para muridnya. Alasannya karena hanya merekalah yang berada pada masa ketika mereka bisa mengalami dan melihat langsung apa yang selama ini diwartakan oleh para nabi dan mendengar tentang Mesias yang akan datang itu, karena orang-orang itu telah meninggal sebelum mencapai masa untuk mengalami Sang Mesias datang. Ini adalah anugerah, kesempatan emas dan sangat berharga. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yesus mengingatkan dan menyadarkan mereka akan kesempatan dan era berharga
yang dianugerahkan kepada mereka. Banyak orang-orang hebat dalam sejarah hanya bisa mendengar janji itu, tetapi tidak mengalaminya. Kedua bacaan ini menasehati kita untuk memelihara warisan-warisan yang baik yang ditanamkan banyak orang atau keluarga kita pada masa lalu untuk kebaikan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil kita juga diundang untuk mensyukuri perjumpaan dengan Tuhan dan mendengarkan Dia dengan sungguh-sungguh. Banyak orang besar dalam sejarah ingin mengalami kesempatan ini, tetapi mereka tidak mendapatnya. Kita harus mensyukuri pengalaman ini sebagai pengalaman penuh berkat bagi kita semua, sekaligus merupakan kesempatan untuk memperdalam iman kita dan memperluas pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.